Alhamdulillah, Indonesia kembali mendapat kuota haji penuh pada haji tahun 2025. Penyelenggaraan ibadah haji 2024 dunia dan Indonesia sukses. Apa indikatornya? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Prosesi ibadah haji 2024 telah usai dengan rampungnya jamaah haji mabit di Mina. Setelah seluruh jamaah haji meninggalkan Mina, kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina Al-Musna kembali sepi setelah hampir 2 juta jamaah haji hadir pada haji 2024. Penyelenggaraan ibadah haji tentu banyak tantangan di tengah cuaca panas dan kepadatan jamaah di lokasi yang sama. Petugas dan jamaah haji juga pasti lelah setelah melewati ujian saat puncak prosesi haji. Namun, nggak pakai lama, pemerintah Arab Saudi langsung tancap gas mengumumkan kuota haji tahun depan dan segera membuka umroh. Gaspol. Indonesia kembali mendapat kuota 221.000 jamaah haji pada operasional haji 1446 Hijriah 2025 Masehi. Kepastian kuota haji tahun depan diperoleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas usai menghadiri Haflul Haji Al-Khitami atau tasyakuran penutupan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah dan pemberian kuota 1446 Hijriah yang diselenggarakan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi di Mekah. Hadir dalam acara Haflul Haji Al-Khitami para pimpinan delegasi haji dari berbagai negara. Menak Yakut Khalil Qomas mendapat informasi kuota haji Indonesia dari Wakil Kementerian Bidang Urusan Haji Ayed Al-Huwainim. Sesuai surat yang saya terima, Indonesia mendapat 221.000 kuota haji pada 2025, kata Yakut. Pemerintah Indonesia mengapresiasi Kementerian Haji Arab Saudi yang kembali mengumumkan kuota haji lebih awal sehingga proses persiapan penyelenggaraan haji bisa dilakukan lebih cepat. Apresiasi juga atas ketegasan otoritas Saudi dalam menerapkan aturan terkait visa haji dan visa non-haji, ujar Yakut. Catatan Spirit Haji Mabrur, kuota haji Indonesia sejak 2010, 221.000 jamaah saat kondisi haji normal. Kuota jamaah haji berkurang saat ada pengurangan kuota karena renovasi Masjidil Haram pada 2014 hingga 2016. Selama 2 tahun, pada 2020 dan 2021, Indonesia tidak mengirim jamaah haji karena pandemi COVID. Kemudian, Indonesia mendapat kuota haji setengah pada 2022 dengan 100.000 jamaah. Karena antrean jamaah haji yang panjang, Indonesia meminta kuota haji tambahan ke pemerintah Arab Saudi. Pada 2019, Indonesia mendapat tambahan kuota 10.000 jamaah dan pada 2023 mendapat kuota tambahan
8.000 jamaah haji. Pada 2024, Indonesia mendapat kuota tambahan 20.000 jamaah, sehingga Indonesia menjadi pengirim jamaah haji terbesar dunia pada 2024. Jumlah jamaah haji terbesar dalam sejarah perhajian Indonesia. Sayang, kuota haji tambahan pada 2024 tersisa alias tidak habis. Padahal masih ada jamaah haji cadangan. Meski jamaah haji Indonesia belum ada yang kembali ke tanah air, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas menilai penyelenggaraan ibadah haji pada 2024 berjalan dengan sukses. Ada sejumlah indikator. Indikator pertama, pelayanan jamaah haji pada fase kedatangan berjalan lancar. Menurut Yakut, kuota jamaah haji reguler 213.320 jamaah terserap optimal dan hanya menyisakan 45 jamaah yang tidak bisa digantikan karena proses pemvisaan sudah ditutup. Ini angka kuota tidak terserap yang terkecil dalam lebih 10 tahun penyelenggaraan ibadah haji, sebut Yakut. Indikator kedua, proses pelayanan jamaah haji pada fase kedatangan berjalan lancar, baik di Madinah maupun Makkah. Jamaah mendapatkan layanan catering, transportasi, akomodasi, perlindungan jamaah, dan bimbingan ibadah. Padahal, Indonesia pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Ini jelas bukan tugas mudah, cetus Yakut. Layanan fast track untuk pertama kali di 3 embarkasi, Jakarta, Solo, dan Surabaya juga berjalan lancar. Bahkan layanan catering pada 2024 bisa tetap diberikan hingga jelang puncak haji. Ini juga kali pertama dilakukan dalam kuota normal setelah sebelumnya diterapkan pada 2022, ujar Yakut. Indikator ketiga, proses puncak haji berjalan lancar. Ikhtiar mitigasi yang dilakukan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Saudi bersama otoritas Saudi berhasil memperlancar proses pergerakan jamaah haji dari Arafah ke Musdalifah dan Mina. Skema murur atau melintas di Musdalifah pada 2024 banyak mendapat apresiasi. Jamaah haji bisa diberangkatkan lebih awal dan pukul 07.37 waktu Arab Saudi sudah tidak ada jamaah haji di Musdalifah. Menak Yakut mengakui ada beberapa dinamika di Mina dan itu menjadi bagian yang akan dievaluasi. Wilayah Mina jelas batasannya dan sangat terbatas. Dengan kuota 213.320 jamaah, ruang yang tersedia kurang dari 0,8 meter persegi per orang. Mina dari dulu seperti itu, arealnya terbatas. Sejak kuota kembali normal pada 2017, isunya selalu soal kepadatan. Karena itu, menerima tambahan kuota selalu menjadi berkah sekaligus tantangan. Dalam keterbatasan wilayah, ada tantangan kenyamanan, bahkan keselamatan jiwa. Ini yang perlu menjadi pertimbangan, kata Yakut. Menak mengemukakan pihaknya akan segera menggelar evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2024. Sejumlah catatan akan menjadi bahan perbaikan untuk musim haji mendatang. Kita tetap akan upayakan kuota tambahan dalam jumlah yang terukur
untuk tetap menjaga kenyamanan dan keselamatan jamaah, tegas Yakut. Pada 2 tahun terakhir, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menggelar Haflul Haji Al-Khitami. Acara ini selalu digelar pada 12 Zulhijjah, hari saat jamaah haji yang mengambil nafar awal telah meninggalkan Mina dan kembali ke hotel di Mekah. Acara ini mengambil tema yang sama, Khitamuhu Misk. Dalam sambutannya, Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Taufik F. Al-Rabiah mengatakan, kesuksesan haji pada 2024 berdasarkan hasil kerjasama kantor urusan haji, KUH dari berbagai negara dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Menurut Taufik, pada hari yang sama setahun yang lalu, sejarah mencatat untuk pertama kuota diberikan setelah operasional haji, sehingga langkah persiapan menjadi lebih cepat dan visa diterbitkan jauh sebelum operasional haji. Penerapan kartu nusuk juga berjalan sukses. Dengan kartu ini bisa dibedakan antara jamaah haji resmi dan tidak resmi. Para konsul haji pada KUH juga diberikan kemudahan akses masyair dengan kartu khusus untuk memantau pergerakan dan kondisi jamaah haji. Menteri Taufik mengumumkan masa umroh tahun 2024 segera dimulai kembali dengan penerbitan visa umroh. Lalu, apa indikator kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji 2024 menurut tuan rumah Saudi? Wakil Emir Mekah dan Wakil Ketua Komite Haji Pusat, Pangeran Saud bin Mishal, mengumumkan keberhasilan haji tahun 2024. Puji syukur kepada Allah yang telah memampukan kami menjalankan misi tertinggi kami terhadap para tamu Allah dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah wajib di suasana aman dan damai, kata Saud. Wakil Emir Mekah menyampaikan pengaturan dan perencanaan musim haji tahun depan akan segera dimulai. Keberhasilan yang dicapai di semua tingkatan hanyalah awal dari babak baru untuk mencapai kemajuan yang lebih besar dalam melayani jamaah haji. Kami akan terus mengembangkan seluruh sistem haji, ujar Saud. Pangeran Saud mengaitkan keberhasilan haji tahun 2024 dengan rahmat Allah dan karena kehati-hatian serta ketelitian dengan kerjasama tim dan upaya yang dilakukan berbagai pihak yang peduli dengan haji, termasuk tindak lanjut dan persetujuan terhadap keamanan haji yang berdampak besar pada pencapaian keberhasilan haji pada 2024. Sementara Menteri Kesehatan Fahad Al-Jalajel mengatakan rencana kesehatan kementerian untuk musim haji 2024 telah berhasil dilaksanakan. Tidak ada wabah penyakit atau ancaman lain terhadap kesehatan masyarakat yang dilaporkan selama ibadah haji tahun 2024. Al-Jalajel menyatakan kepuasannya atas fakta tidak ada wabah atau ancaman kesehatan masyarakat lainnya meskipun jumlah jamaah haji besar dan tantangan yang ditimbulkan suhu tinggi. Sebanyak 189 rumah sakit di Saudi dengan fasilitas lengkap melayani lebih dari 390.000 jamaah haji. Secara khusus, Al-Jalajel mengakui rekomendasi Komite Haji Pusat agar jamaah haji menghindari melakukan ibadah selama suhu puncak
yang berkontribusi dalam menjaga kesehatan jamaah dan meminimalkan cedera akibat cuaca panas. Al-Jalajal juga memuji upaya kolaborasi untuk mendidik para jamaah sehingga berhasil mencegah wabah penyakit yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat di tempat suci. Para pemimpin negara-negara Dewan Kerjasama Teluk mengucapkan selamat kepada penjaga dua masjid suci Raja Salman dan putra mahkota atas kelancaran dan kesuksesan ibadah haji tahun 2024. Dukungan dan ucapan selamat antara lain datang dari Presiden Uni Emirat Arab, Amir dan Perdana Menteri Kuwait, Amir Qatar, Raja dan Perdana Menteri Bahrain. Para pemimpin Arab menilai ibadah haji tahun 2024 berjalan dengan tenang dan aman. Selain itu, apresiasi terhadap layanan dan teknologi cerdas di semua tempat suci untuk memenuhi kebutuhan dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji dari seluruh dunia. Begini lautan jamaah haji di Arafah. Tak ada gading yang tak retak. Di balik kesuksesan haji menurut Kemenak, ada jamaah yang mengeluh layanan tenda di Mina yang padat banget. Sobat Spirit Haji Mabrur, apa haji 2024 benar-benar sukses? Tulis di kolom komentar.